nasihat beliau, maka kita dengarkan dulu ngaji kita malam hari ini. Mau ngaji apa tidak? Ngaji apa tidak? Baik, kita ngaji ini bukan mumpung ya, atau bukan kebetulan, tidak ada kebetulan itu. Ya, semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dihadiri oleh para habaib, para ulama dan tamu kita yang jauh datang dari Sumatera, Kiai Haji Humaydi Marzuki. Kita ambil faedah manfaat dari beliau. Walaupun nanti yang beliau sampaikan mungkin tidak maksimal karena waktu ya. Kita mengingat biasanya setiap majlis di Pontianak yang diadakan oleh para promotor majlis jam 10:30 sudah bubar. Tetapi karena ini malmik weekend ya, malam hari ini kita weekendnya di majlis Miftahus Syafa'ah, maka kami minta waktu kepada para jamaah. Siap untuk menambah waktu? Siap untuk menambah waktu? Mon jam 2, jam pokok telok sakit tengah boleh. Ya. Jam 11 kita tutup. Siap. Baik, kita dengarkan dulu nih nasihat dari Kiai Haji Humaydi Marzuki. Habis itu kita salawatan bareng lagi bersama Habib Abdullah. Setuju? Setuju? Siap ngaji, siap solawat, siap cinta ulama, siap cinta habaib, siap cinta kiai. Saya mau tanya semua kepada para pecinta solawat. NKRI harga solawatan sampai. NKRI harga solawatan sampai. Baik, buktikan cinta kita kepada Indonesia, buktikan cinta kita kepada NKRI, insyaallah melalui salawat Indonesia selamat, melalui salawat NKRI selalu kuat dan kita sematkan di dalam hati kita. Siap menyematkan NKRI dalam hati. Baik, kita dengarkan nasihat dan tausiah, ambil faedah walaupun waktunya tidak maksimal. Mohon maaf Kiai ya, mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semuanya. Kepada Kiai Haji Humaydi Marzuki dari Bandar Lampung kami persilakan, sallu ala Nabi Muhammad. Dan kami mohon juga kepada Kiai Humaydi untuk berqasidah. Ini suara beliau Masya Allah. Bagian Miftahus Syafa'ah harus siap dengan kode beliau. Siap Miftahus Syafa'ah? Baik, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi rabbikuma tukadziban. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasiyatan li Abi Dzar al-Ghifari, ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amin. Al-hadits. Para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya taklimi, yang saya harapkan nur sir beliau mudah-mudahan menyebar kita semua. Mudah-mudahan dengan wasilah beliau kita yang tidak punya silsilah dengan Rasulullah, maka kita dengan bersambung dengan beliau kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW.
Siyadatul Murabbi Ma'had Tarbiyatul Islamiyah As-Salafiyah Darul Ulin Nuha Siantan Al-Habib Faisal Al-Mutahhar. Semoga Allah panjangkan umur beliau, berkahkan ilmu beliau, dan mudah-mudahan ma'had beliau jadi marcusuar sentral Islam di Kalimantan Barat ini, amin. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan ma'had beliau, Allah sejahterakan rumah tangga beliau, amin. Juga Al-Habib Abdullah bin Yahya yang tidak asing lagi bagi kita semua selaku murabbi MCR. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, berkahkan rizki beliau, ditambah istri beliau, amin. Juga akhinal kiram, Siyadatul Murabbi Majlis Miftahus Syafa'ah As-Safa Kalimantan Barat beserta jamaahnya, semoga Allah juga panjangkan umur beliau dan semoga Allah bahagiakan beliau, dapat membawa panji Islam khususnya di Kalimantan Barat sampai ke Nusantara ini. Mudah-mudahan dengan wasilah beliau adalah ad-da'i ilallah, semoga Allah kuatkan hati beliau. Para asatidz, Kakanda Habib Khairul Al-Qadri juga yang saya takdimi, beliau adalah pimpinan Majlis Tadarusan, Majlis Dzikir tak ada urusan. Majlis Dzikir tak ada apa? Tadarusan. Majlis Dzikir bukan tak ada urusan, bukan tak ada urusan. Yang saya takdimi semoga Allah panjangkan umur beliau. Juga Kakanda Al-Habib Soleh juga yang saya takdimi, Adinda Al-Habib Habibi Al-Qadri yang saya takdimi, juga Adinda Al-Habib Lorazen yang saya takdimi, Sahibul Bait Al-Ustadz Ahmad Maulana, Maulana berarti pimpinan beliau, Ahmad Maulana, yang bisa memanage Islam dengan bingkisan yang luar biasa. Sebab al-haqqu bila nizam, kata Imam Ali, saya glibul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir, tidak tersusun rapi, maka akan dihancurkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ini lalainya umat mudah-mudahan miladnya Miftahus Syafa'ah As-Safa Kalimantan Barat ini sebagai evaluasi, sebagai muhasabah, selama 4 tahun sudah dewasakah majlis kita ini? Setelah usia genap 4 tahun, sudah apa yang kita dapat? Sudah sejauh mana frekuensi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mulianya bulan Sya'ban ini karena diidhafatkan, disandarkan dengan Rajab. Perhatikan dalam At-Taubah, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atul hurum. Ini Pak, dalam hitungan setahun itu ada 12 bulan, dan proses terjadinya hitungan itu 2 makhluk Allah, yakni mata dan bul. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil.
Cuman di sini matahari berputar pada porosnya, bumi berputar mengelilingi matahari sebagai wujud tawaf taat kepada Allah. Tawafnya bumi mengelilingi matahari. Gitu tuh Pak. Tawafnya matahari diam di tempat pada porosnya. Dan syukur alhamdulillah Kalimantan Barat, khususnya daerah Pontianak, dijadikan daerah yang istimewa karena dilintasi oleh Khotul Istiwa. Khotul Istiwa, garis tengah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah umur manusia ini hanya 360 hari. Berapa hari? 300. Enggak. Makanya ada milad. Evaluasi. Tadi Sayyidina Al-Kiram Al-Habib Faisal menerangkan di dalam Sya'ban ini ada malam yang istimewa diperlihatkan oleh Allah. Kalau Lailatul Qadar satu malam disembunyikan oleh Allah, diperebutkan oleh seluruh umat Muhammad di seantero jagat untuk memperebutkan Lailatul Qadar. Tapi Sya'ban langsung Allah beritahu bahwa malam ini adalah malam istimewa. Kenapa Sya'ban Allah perlihatkan pada malam itu? Karena memuliakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi, wajar kalau kita membaca sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus apa tidak? Terus apa tidak? Pengen negara kita ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pengen negara kita ini menjadi, Kalimantan ini menjadi kalimat thayyibatun wa rabbun ghafur. Ikuti saya nanti, saya contohin dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Indonesia Masya Allah. Bisa nggak? Insya Allah. Nanti yang keduanya la ilaha illallah 2 kali, Muhammad Rasulullah, Pontianak Masya. Bisa? Ayo coba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Indonesia Masya Allah. Kanan terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Pontianak Masya Allah. La ilaha illallah, semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Indonesia Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Pontianak Masya Allah. La ilaha illallah, semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Kalimantan Barat Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Indonesia Masya Allah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita iktikadkan pada malam nisfu Sya'ban, karena nisfu Sya'ban
Umur manusia dihapus di Lauhil Mahfud. Penentuannya ini qadha mu'allaq pada nisfu. Kalau ada orang yang meninggal nanti setelah hari raya Idul Fitri dia meninggal, namanya sudah dihapus dalam nisfu Sya'ban. Orang yang mau meninggal setahun, maka namanya juga dihapus dalam nisfu. Orang yang mau bercerai dalam rumah tangga, namanya sudah dihapus dalam lauhil. Orang yang tidak punya jodoh mau ada jodoh, Allah tetapkan jodohnya di lauhil. Ini namanya qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq bisa dirubah dengan doa. Banyak orang yang gagal paham, nggak memahami ini. Masa takdir Allah bisa dirubah? Baik, qadha mu'allaq dirubah. Bisa dirubah dengan silaturrahim, bisa dirubah dengan sedekah, bisa dirubah dengan sholawat di dalam doa ini. Qadha mubarram tidak bisa diikhtiari. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil. Ini mubarram. Tapi kalau qadha mu'allaq, perhatikan saudara. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'an ayat syariat ini. Ayat syariat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma syariat. Maju dan mundurnya negara kita, maju dan mundurnya daerah kita tergantung kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus oleh karenanya saya nggak lama-lama. Kemarin ada yang hadir kemarin saya ngisi di Wajo. Sendal Nabi dengan Jibril mulia mana? Mulia apa? Mulia sendal Nabi dengan Abu Bakar selevel sahabat sendal itu. Tabi'in bisa mulia karena ittiba dengan sahabat. Tabi'in terus tabi'in. Ulama-ulama ittiba, mata rantainya tidak terputuskan. Dengan habaib tidak terputuskan. Maka kita menjadi mulia karena kita saling estafet berantai kepada orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Banyak orang yang gagal paham. Ini mata rantainya dari Isra, Mi'raj. Banyak orang yang tidak percaya, terutama Abu Jahal, Mut'im bin Adi, tidak percaya akan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Makanya banyak orang yang gagal paham mengikuti Abu Jahal. Ada orang yang mengatakan kalau alim ulama datang ke kampung orang, datang ke daerah orang, datang ke kabupaten orang, datang ke provinsi orang, datang ke negara orang. Ada yang mengatakan itu bukan ulama, tapi itu guru ibtidaiyah. Itu orang gagal. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Fa'tabiru ya ulil albab. I'tibar siru fil ardi. Siru asyah. Allahumma shalli Muhammad. Banyak orang tidak percaya akan keberadaan Rasulullah. Gimana Rasulullah berkunjung di Sajarati Musa? Gimana Nabi Muhammad berkunjung ke Baitul Lahem? Ini siru fil ardi. Ini Isra. Ulama-ulama yang demikian adalah pengikut estafet sirah Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Adinda, adik-adik sekalian, Nabi Musa itu umatnya banyak. Cuman santrinya cuman satu. Berapa santri Nabi Musa? Santri yang setia cuma satu orang. Umatnya banyak, tapi banyak yang mendustakan Musa.
Sami'na wa asaina. Dia mendengar Taurat, tapi dia merubah Taurat. Ada satu santri yang namanya Yusha bin Nun. Beliau adalah santri istimewa Nabi Musa ketika ingin menemui orang yang soleh, yakni Nabi Khidir alaihissalam. Dia membawa bekal ittiba kepada Musa alaihis. Beliau adalah santri. Jadi kalau kiai santrinya sedikit, itu jangan berkecil hati. Ada orang alim tidak punya santri, itu bukan kiai. Bahasa ini Pak. Kalau kiai itu pesantrennya gede, santrinya banyak ribuan, baru kiai. Kalau kiai pondoknya tidak permanen, santrinya nggak ada, itu semi kiai. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Saya punya santri 4. Santri saya cuma 4 orang, nggak banyak santri saya. Istri saya, anak saya, dengan jemaah beliau satu tuh. Majelis saya tafsir setiap malam minggu, berjalan 13 tahun. Itu baru Al-Anfal, dari amma yatasaalun. Setiap malam Jumat kita istiqomah. Yang hadir paling 20 orang paling banyak. Kalau hujan kadang-kadang beliau yang sendiri datang. Kata beliau, berhenti ngajinya, udah nggak ada yang datang. Ini mutiara, ini mahal, ngaji tetap. Masalah banyak dan sedikit sama di hadapan Allah Subhanahu. Terus, adik-adik, malam ini Sya'ban tanggal berapa? Malam berapa ini? Malam apa? Malam apa ini? Malam Selasa ya? Malam Minggu, ingetin tuh. Berdosa, berdoa di situ. Biasaan kita ulama ya, baca Yasin 3 kali. Biasa nggak? Pada maghrib, minta ya Allah, andaikan saya naas di tahun ini engkau catat. Hari nahas itu ada di Quran. Hari nahas Pak ya, bukan apa itu ini. Andaikan saya, rizki saya, catatan saya celaka ya Allah di Lauhul Mahfuz, famhu. Andaikan saya ya Allah dalam tahun ini dicabut oleh engkau, famhu. Makanya perhatikan, kalau udah nisfu Sya'ban, orang nih misalnya enggak nafsu makan, makanan yang manis terasa pahit, makanan enggak bisa masuk lagi, maka itu sudah ciri mau didatangi Isra. Ini di sini ini ada yang pucat-pucat enggak? Kalau ada yang di sekitar sini pucat, itu dalam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan tuh minta dipanjangkan. Oleh karenanya yuk kita iktibar atau merenungkan sebuah syair yang indah. Wali moderat. Jadi wali itu ada 2, wali yang moderat, wali yang bukan moderat, abangan. Sunan Kalijaga itu wali abangan. Enggak, pendidikannya dia enggak tertata rapi. Ada Sunan Giri. Sunan Giri ini wali moderat. Dia punya perguruan tinggi. Pelajarannya secara estafet, formal. Ada secara klasikal. Gitu. Ini dalam sebuah syair yang indah. Dalam lagunya Turi Putih. Ada apa tuh? Ayo coba ininya Turi Putih. Ayo bareng. Ayo semua tolu ala Nabi. Turi putih, Allah. Turi putih ditandur ning kebon agung. Ono tiba nyemplung, bo ira kembali opo. Turi putih, turi Semuanya ditandur ing kebon agung. Ono tiba nyemplung, bo ira
opo salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin hamidillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin hamidillah ala yasin hamidillah ala yasin hamidillah ikan kali ulang kali ikan kali ulang kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut habaib kiai wetan kali ulang kali wetan kali ulang kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut habaib kiai ayo manut habaib kiai ayo manut habaib kiai salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin hamidillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin hamidillah ala yasin hamidillah ala yasin hamidillah tanduran kembang bersama injera buah rupaane kereta Jawa rodo pamadu pamanungsa tanduran kembang bersama injera buah rupaane kereta Jawa rodo pamadu pamanungsa rodo papat rupa manungsa rodo papat rupa manungsa rupa manungsa Sallu ala Nabi Muhammad. menceritakan mati. Cerita dari mana iktibas ini lagu? Mengiktibasnya dari mana ini lagu wali? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla, kalla, kalla 3 kali. Di dalam Ramadan ada satu ulama dalam malam pertama sampai 30. Alhaakumut takatsur wal asri wailul likulli humazatil lumazah. Diulang-ulang, kenapa enggak yang lain? Ini teguran bagi manusia. Bab manusia ajul, badegong kata orang Sunda, orang Banten. Radikal angkuh. Atau orang kata orang Madura apa? Apa? Angkoh. Badegong. Kata Ki Ageng Selo itu. Ki Ageng Selo ada baca macam-macam. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun, maka saufa. Summa kalla 2 kali. Kemudian jangan begitu. Kalla yang ketiga. Ai hakun, pernyataan. Pernyataan. Kalau Allah sudah menyatakan, tidak bisa dipertanyakan. Tidak bisa diverifikasi. Tidak bisa ditabayyun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Nafas sudah ditenggor. Keluar nyawa itu dari sini Adinda. Yang normal. Tapi yang enggak normal dikeluarkan nyawa oleh Israel itu dari belikat.
Jalan pintas ini. Keluar nyawa, ingetin, dari bawah ke atas ditariknya, Pak. Ingetin. Setiap persendian menjerit. Ini Tadhkirah Qurtubi, Imam Qurtubi menceritakan kematian. Bagaimana sih proses dicabut nyawa dari sini? Dari atas, dari bawah ke atas. Setiap persendian ini sulit. Kemudian setelah di sini ditunda dulu, ditunda. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Kasaf saat itu manusia tahu tempatnya. Setelah di sini, baru di sini ada perkio. Nih. Ada apa ini, Pak? Tenggor? Tenggor. Keluar nyawa ini muter-muter di sini. Innallaha yaqbalu taubata abdin malam yugorgir. Sesungguhnya Allah menerima tobatnya hamba selama dia belum sakarat. Kalau sudah sekarat, dia beriman, tidak diterima oleh Allah. Sebab Nabi, sebab Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah, qala aqalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Saat dia mau tenggelamkan oleh Allah, tobat kepada Allah, Allah tidak terima tobatnya Fir'aun dan balad-baladnya. Naudzubillahi min. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus. Ini nisfu. Kenapa Allah banyak menegur tentang itu? Ini kata Imam Qurtubi, kalau untuk menganalogikan. Cincin saya jatuh. Kalau kita mau menganalogikan gimana sih rasanya dicabut nyawa itu sakitnya. Ini kata Imam Qurtubi. Begini. Enggak ada anak-anak di sini, enggak ada. Ada. Yang 17 tahun ini enggak boleh dengar. Ini bawah. Setiap yang keluar dari badan kita ini dari atas ke bawah itu enak. Buang air kecil. Buang air besar, buang air istimewa. Udah itu aja. Paham? Kan mudah saja. Gimana sih rasa sakitnya? Paham nggak? Rasa sakitnya dicabut nyawa. Udah bagi yang sudah berkeluarga. Gimana sih ketika kita berhubungan? Diperes dikit-dikit. Diperes dikit. Diperes dikit. Diperes dikit. Diperes dikit. Diperes dikit. Udah keluar dulu. Sudah nyampe ke pintu. Des. Paham nggak? Udah keluar des. Dari itu langsung tumbang. Kelepak. Paham nggak? Lah orang yang dikeluarkan dari nyawa dari jasadnya ke sini sakit, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, begitu sini. Kelepak. Sawah. Allahumma Muhammad. Sawah. Ini namanya visual. Allah ini cara ulama memvisualkannya begitu. Paham nggak? Ujungnya mah yang enak kelepek, yang nggak enak ternyata. Sallu ala Nabi Muhammad. Ujungnya mah kalau tanpa ridho Allah, ridho Rasulullah, nggak ada apa-apa. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 13 kali dalam Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala. Ada apa ini? Bandel jin dan manusia ini. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan wahai jin dan manusia? Banyak orang yang dunianya luar biasa, dia hidup sengsara. Ujungnya kelepak lagi, banyak hartanya jadi miliarder. Kelepak, yang miskin kelepak, sedang-sedang saja. Jangan terlalu kaya, jangan terlalu. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Dan apa yang menyebabkan kita susah? Dosa.
istighfar adalah penawarnya. Oleh karena itu istighfar. Di majlis zikirlah solusi orang yang bermasalah. Pejabatkah dia, siapapun dia, ulamakah dia, zikir. Karena kata Allah dalam hadis qudsinya, aku menciptakan makhlukku agar makhlukku mengenal aku. Maka ketika makhlukku mengenal aku, maka akan aku kenalkan makhluk itu kepada makhluk yang lain. Fadkuruni adzkurkum waskuruli walatak. Wahai adinda-adinda yang tidak dikenal oleh orang, kenal Allah, sebut Allah, dzikir kepada Allah, maka Allah akan kenalkan kepada yang lain. Jangan kita dikenalkan melalui media, jangan, tapi kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu. Ayo kita istighfar sama-sama. Syair tanpa waton, syair tanpa waton. Firullah, bareng-bareng. Semua. Astaghfirullah minal khataaya Rabbili janahil nafi'at ووفقنا عملا صالحا Irfa. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya rafi'a syani wa سيدي رب العالمين يا أهيل الذوق والكرم يا أهيل الذوق والكرم نويت إنسون الشعيرات لك نعمة رينا وكيني تنبوتي تمان رينا وكيني تنبوتي تمان يا رسول الله سلام سيدي رب العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم yang aran soleh bagus hati طريقا للمعرفة وقع حقيقات مجير السنين وقع حقيقات مجير السنين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع سيدي رب العالمين
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indonesia Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indonesia Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indonesia Masya Allah. Kalimantan Barat Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pontianak Masya Allah. Masya Allah kan. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, kan Allah wujudkan cita-cita kita. Amin. 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 Cuman kita memohon kepada Allah harus bersambung kepada Rasulullah. Imam Busyairi menorehkan tinta emasnya dalam burdah yang indah. Ya Rabbi, ya Rabbi bil Mustafa. Ayo, ayo, ayo. Yang semangat. Ya semua. Semua
nyusun lagu. Ya. Apa tadi? Syair tanpa waton, mengitibas dari itu, dari burda. Kumantil atilan pikiran, merasuk ing badan kabeh jeroan. Mukjizat Rasul jadi pedoman, minongko dalan manjinge iman. Allahu Akbar. Masuk dan tidaknya iman di dada kita tergantung kita mahabbah dan tidaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Setelah merasuk dada kita dimasuki iman kelawan Allah kang maha suci, kudurang kulan rino lan wengi. Setiap malam kita harus berpelukan dengan Allah. Berpelukan dengan Allah. Ditirakati diriadohi dikir lan suluk jo nganti lali. La ilaha la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahit tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan harlah di tahun ini majlis zikir Miftahus Syafa'at Safa dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang muqarrabin, hamba-hamba Allah yang muttaqin, tertanam di hatinya cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ulama-ulama salafus soleh, cinta tanah air. Sebab mencintai tanah air harus didasari dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tanpa didasari itu semua, maka NKRI bisa ditawar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. NKRI bisa tidak jadi harga mati kalau bangsa ini meninggalkan pedoman yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, oleh ulama-ulama salafus soleh, khususnya di daerah Pontianak ini. Mudah-mudahan Raja Pontianak dan keluarganya diberkati Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberkati Allah Subhanahu, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Indah apa tidak nasihat beliau? Lanjut nasihat apa qasidah? Ini sudah jam 11 malam, lanjut. Lanjut. Minta waktu boleh. Minta waktu boleh. Masya Allah, Syekh Anas Az-Zu'bi juga datang. Ya, betul. Ini Syekh Anas kita minta walaupun satu qasidah. Betul. Ayo pesan qasidah apa? Apal ke? Qasidah beliau merasuk ke hati, mau? Baik, kita dengarkan, habis itu kita serahkan sama Habib Abdullah. Beliau akan memimpin Mahallul Qiyam setiap. Baik, kepada Syekh Anas Az-Zu'bi untuk membawakan qasidah apa yang beliau inginkan untuk membimbing hati kita. Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad. Mana suara ini salah? Ada ya. Mana? Halo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina